Pas itu saya penerbangan ke Palu, Cap. Saya ngeliat luar itu banyak petir-petir yang menyambar-nyambar, Cap. Yang paling saya fatal mungkin yang masih terngiang-ngiang di otak saya ngeliat sosok tinggi besar, pakai cula, matanya merah, badannya hijau, Cap. Mungkin saya aja saya ngerasa pede atau gimana, itu ngeliatin saya terus, Cap. Dan bapak saya bisikin saya, "Kak, kayaknya pesawat ini udah nggak aman lagi." Di depan saya persis ada orang kesurupan, Cap. Pramugarinya dan lain sebagainya pada panik itu ya? Semuanya panik, Cap. Semuanya panik, Cap. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Hari ini di kokpit pesawat Airbus A320 ditemani dengan rekan saya, dengan Mardika. Mardika. Ini tuh kalau nggak salah nih, anaknya dari Master Limbat. Betul, ya, itu nggak salah, Cap. Kalau nggak salah, berarti nggak salah, Cap. Tapi nggak mirip bro. Mungkin saya gede aja, Cap. Agak kecil ya badannya, Cap, ya. Kenapa nggak menurunkan warisan dari orang tua? Kalau untuk warisan orang tua itu mungkin saya mengikuti juga, Cap. Tapi di jalur gaibnya, Cap. Karena saya memang tertarik juga di jalur gaibnya Bapak atau Master Limbat. Rambutnya? Kalau rambut enggak, Cap. Saya malah botak, Cap. Nah, kenapa itu loh? Mungkin belum umurnya, Cap. Saya masih unyu-unyu kan, Cap. Ada nggak sih cerita yang belum pernah lo ceritain seputar Tentang apa nih? Soalnya saya juga cerita banyak, Cap. Untuk kalau misalkan cerita horor kan banyak nih. Tapi ada juga saya bercerita di pesawat, Cap. Itu paling buruk saya mungkin. Memang kejadian sudah lama, cuman itu masih terngiang-ngiang di otak saya juga itu, Cap. Ini lu pernah ceritain di mana-mana? Belum pernah gue ceritain di mana-mana, Cap. Sama sekali. Memang gue ceritain di sini aja nih, Cap. Karena kapten seorang pilot kan, jadi saya pengen tahu juga nih. Oke. Jadi gini, Cap. Pas itu saya penerbangan ke Palu, Cap. Di situ saya setelah duduk tuh memang kayak ada firasat yang kayak melambai-lambai, tapi dari jauh. Ini sebelum berangkat atau setelah? Ini saya baru duduk, lihat-lihat kaca, lihat-lihat sekitar gitu kan, ada orang melambai-lambai saya. Mungkin pikir saya kan itu hanya yang biasa yang markirin di. Iya, Marcella. Itu saya nggak tahu itu namanya apa. Oke, saya pikir itu ya udahlah, mungkin saya Ini capek. di luar kaca ini? Di luar kaca. Buka, iya berarti samping persis, berarti duduk di sebelah jendela. Iya, saya paling pojok samping kaca, di tengah bapak saya, belah kanannya ada krunya, belakang ada kru 2. Jadi semua total berlima. Setelah jalan di atas, Cap, itu semua yang harusnya kan lampu dimatiin itu nggak terlalu lama, Cap. Itu sepanjang perjalanan itu lampu mati terus, Cap. Itu lampu mati itu karena memang disengajain pilot pramugari dimatiin untuk istirahat atau apa? Biasanya itu kan setelah naik sudah aman, nggak ada kendala kan. Biasa kalau udah cruising, istirahat. Udah aman gitu kan, baru dinyalain gitu kan. Dimatiin. Itu dimatiin sampai landing. Lampu, saya firasat kok lampu nggak dinyalain gitu kan. Ya udahlah, saya bawa istirahat. Saya mau tidur, pilot belakang, Cap. Dak, 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 dak. Selang berapa tempat dudukmu itu persis belakangnya? Pas selang duduk gitu kan, saya duduk di situ. Saya coba cek ke kamar mandi, tapi nggak boleh sama pramugarinya karena kan posisi lampu mati semua, Cap. Belum boleh. Ya kan, ya udahlah, saya masih berpikir santai gitu kan. Saya berdoa aja sebisa mungkin saya. Nah, di situ posisinya itu saya subuh, saya ngeliat luar itu banyak petir-petir yang menyambar-nyambar, Cap. Nah, di sini nih yang paling saya fatal mungkin yang masih terngiang-ngiang di otak saya ngelihat sosok tinggi besar. Kalau kita sudah di atas kan awan semua yang kita lihat, Cap. Ya kan? Awan. Semua awan yang kita Kalau lihat. nggak clear kan? Kelihatan bersih lah gitu kan. Di situ ada tinggi besar. Pakai cula, matanya merah, badannya hijau, Cap. Mungkin saya ngerasa pede atau gimana. Itu ngeliatin saya terus, Cap. Itu ngeliatin saya terus. Saya tanya dong sama bapak saya, "Pak, itu apa, Pak, yang kamu yang dikalian itu apa?" gitu kan. Udah, jangan dilihat. Itu jangan dilihat. Karena itu memang sosok yang ada di langit gitu. Katanya, saya kan nggak tahu juga. Bapak ini Master Limbat. Master Limbat maksudnya, ya. Saya coba menenangkan diri. Ternyata anak buah bapak saya yang di belakang yang 2 itu, Cap, dia ngeliat juga, Cap. Dia melihat juga sosok yang tinggi besar itu. Sama. Bapak nggak ngelihat? Bapak nggak jelas. Makanya saya disuruh, udah jangan dilihat. Setelah menenangkan diri saya mencoba tidur lagi, tapi tetap nggak bisa. Di situ nggak lama makhluk itu hilang, Cap. Dan bapak saya bisikin saya, "Kak, kayaknya pesawat ini udah nggak aman lagi." Udah, saya pasrah aja kan. Nggak amannya itu apa nih konteksnya nih? Mau jatuh atau gimana? Itu diselimutin alam malam gaib. Udah. Setelah itu ada orang berarti saya bangku paling belakang nomor 4, di depan saya persis ada orang kesurupan, Cap. Kesurupan,
Dia bilang, katanya kita lewat jalan yang salah. Itu teritorialnya si pintu gerbang gaibnya itu, Cap. Dia cerita, dia bercerita, dia teriak-teriak sampai semuanya tuh panik semua. Semuanya panik. Ini kesurupan Kesurupan di dalam pesawat. di dalam pesawat. Untungnya memang ada bapak saya, cuman kan semua orang pasti panik dong. Cewek Udah- atau cowok itu? Laki-laki memang, paruh bayi memang. Dia umuran kapten lah, ya kan, masih muda lah, masih ganteng kalau kapten kan. Nah, udah setelah itu semua penumpang tuh panik semuanya. Panik karena kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu ini orang mau diapain ini. Bapak saya datang, atau Master Limbat ya mungkin, kalau misalkan belum tahu, Master Limbat datang. Dia tanyain dengan santainya, dengan baik. Ternyata memang kita melewati batas. Ibaratnya gini, ini gerbang pintu gaib, nah kita ngelewatinya salah, Cap. Harusnya ngelewatin di atasnya, nah kita nabrak pintu gaib itu, Cap. Ya kita sih nggak tahu juga ya. Ini kan yang gue penasaran, kesurupan. Kesurupan tuh biasanya orang itu, wah, Ngamuk, Cap. Ngamuk. Mungkin kita posisi dulu kayak gini, Cap ya. Dia buka seatbelt, langsung lari ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. wah kacau. Udah kacau itu. Panik semua. Wah, penumpang semua panik. Dalam kondisi gelap. Kondisi gelap. Itu kenapa saya sampai agak membentak pramugari, Mbak, ini tolong dinyalain lampunya karena ada orang seperti ini. Ada juga orang tua yang sesak nafas juga. Ya kita, aduh, semuanya bingung. Kalau misalkan kita nggak bisa menyembuhkan orang ini, kita bisa-bisa nggak nyampe sampai tujuan, kayak dibilang halu-halu ya. Dalam arti nggak orang semuanya percaya hal ini. Cuman yang kita rasakan semuanya, ya ini yang kita rasakan di pesawat itu. Firasat itu dari awal sudah ada. Itu virus memang sudah ada. Wah, dari Bahkan awal terbang. dari sebelum saya berangkat Itu udah ada. di sana. sudah ada. Saya dari rumah pun keluar ternyata ada kucing mati. Ada apa kayak saya nggak boleh berangkat gitu loh. Saya mau bapak pas itu mau tampil kan, mau ada job, ya udah kita bismillah aja, orang nyari rezeki juga gitu loh. Dan terjadi ini. Terjadi. Kesurupan. Itu ada, biasa kan kesurupan tuh ada bentuk macan, ada teriak-teriak, saya nggak ngerti ya. Itu cuma bukan diem ya? sih. Itu yang sosok tinggi besar itu, yang tadi saya bilang ada culaknya lah, ada ininya, ada ini semua, matanya merah, badannya hijau. Itu yang masuk ke badannya sih yang orang kesurupan ini. Dia tuh posisi duduknya yang di samping tengah-tengah jalan atau yang di samping kaca? Samping tengah-tengah jalan. Jadi dia langsung lari. Langsung lari, buka seatbelt, dia teriak-teriak nggak jelas ini. Wah, kru bapak saya yang langsung menangkap orang itu. Karena memang ya sudah tahu, ini orang nggak jelas ini. Kalau Karena ada Master Limbat ini kan, Master Limbat kan biasanya memang digaib ya. betul. Ini bisa diinterogasi atau ditanyain nggak tuh biasanya sama dia? Bapak itu mencoba untuk menenangin si orangnya ini kan. Kita kasih, kita omong-omongan baik-baik, gimana caranya, karena orang udah panik semua kan. Jadi kita agak susah posisinya tuh. Tapi gimana caranya, kita ngomong baik. Nah itu, dia minta syarat ya. Kalau misalkan kita nggak bisa ngasih syarat ke dia, dalam arti itu dia bilang, intinya kita nggak bisa landing. Atau kita bisa masuk ke alamnya dia, ke alam gaib. Kalau di dunia kepilotan nggak pernah gua ngerasain kayak Nggak gitu. pernah kayak Kesurupan ini mungkin ya, tapi Iya. kalau nggak bisa landing nggak masuk kalau di gua. Memang itu doesn't make iya, any sense menurut memang dan gua nggak ya. ada ilmunya juga memang ya. Tapi kalau kesurupannya ini kan, kita di seluruh Indonesia saya dengar beberapa kali memang banyak orang kena kesurupan. Dia syaratnya aneh, Cap. Saya minta darah salah satu dari penumpang ini. Dari semua penumpang ini, salah satu. Ya udah, bapak saya di tangannya sendiri sampai berdarah. Dan yang lebih anehnya, dia makan darahnya, Cap. Dicucrup, Cap. Setelah itu, karena ibaratnya itu udah tahu lah syarat-syaratnya apa, kita jalan, Cap, sudah, Cap. Nah, setelah kita jalan, orang itu sudah sehat, dalam arti sudah keluar setan itu atau apa gitu, dan kita tiba-tiba udah nyampe, Cap. Sebetulnya itu perjalanan itu masih 2 jam. Yang saya rasakan hanya setengah jam. Kayak kita dibawa ke alamnya dia. Itu pengalaman saya yang paling menakutkan ya, karena saya memang posisi saya masih kecil, masih SMP. Gua ini sampai kenceng, bro. Terus akhirnya gimana dengan orang ini? Akhirnya, Nah, udahlah, kita landing sampai bawah. Nah, saya tanya kan sama ke guru bapak saya kan, bro, itu lampu nyala nggak sih? Nyala kok, Mas. Saya bilang ya Allah deh, sumpah gitu kan, nyala kok, Mas. Tapi yang saya lihat nggak nyala. Tapi ada juga satu kru saya, kru bapak saya ini bilang mati, yang 2 ini nyala. Gila, itu saya 2 hari nggak bisa tidur itu, Cap. Coba kalau misalkan, ya nggak tahu juga ya, dia minta syarat, kalau syaratnya nggak dikasih kita nggak bisa pulang. Dalam arti nggak bisa landing atau gimana gitu kan, kita dibawa ke alamnya dia. Kan memang ada cerita juga yang seperti itu kan, yang katanya pesawat bisa hilang 10 tahun terus tiba-tiba landing lagi gitu kan. Yang saya takutkan itu, saya orang Jawa,
Saya masih percaya dengan adat-adat seperti itu gitu loh, Cap. Ya memang sih gitu-gituan sih tetap ada ya. Iya, Kita pasti. nggak bisa kita hindari. Iya. Pasti ada lah kejadian 1 kali 2 kali gitu, mesti ada lah. Pasti ada. Mungkin kata Cap itu keren, tapi menurut saya itu udah mau mati saya rasanya, Cap. Karena itu pengalaman saya yang terburuk saya. Di atas langit, orang kesurupan. Kalau kita di darat mungkin oke lah kesurupan kita bisa tinggal lari. Nah kalau di atas, Itu kan ada namanya unruly passenger, di Apa mana itu? orang itu yang tidak bisa diatur. Kesurupan ini kan wah gila. nah iya nggak bisa. Akhirnya gimana Nggak tuh? bisa. Abis itu dia dikeluarin nggak tuh sama Master Limbat atau selesai tuh? Nah, Atau nggak? memang dikeluarin. Kita tanyain baik-baik semuanya. Dia minta syarat kita kasih, apanya semua kita kasih. Karena memang alhamdulillah kan bapak saya kan bisa di dunia seperti itu kan. Ya kita turutin apa semua yang mau dia. Karena kita nggak bisa. Abis itu keluar. Iya. Karena kita nggak bisa. Di situ kita agak kesusahan karena semua penumpang kan panik tuh. Kita nggak bisa suruh duduk, nggak mau ini semua nggak mau. Tapi kita coba, kita paksa. Tapi akhirnya keluar. Keluar ya? Itu tadi minta syaratnya darah. Pramugarinya dan lain sebagainya pada panik tuh ya? Semuanya panik ya. Semuanya panik ya. Itu setelah dia keluar itu orangnya gimana? Biasa kalau misalkan orang kesurupan itu kan yang saya tahu pasti kan lemas ini itu dan dia nggak merasakan apapun itu. Nggak, ditanya, ada yang nanya nggak? Nggak ada. Kita memang langsung cuek aja udah karena pikiran semua sudah kalut. Mungkin kalau saya cerita ini saya, aduh harusnya nggak cerita ya. Pusing kepala saya Cap. Merinding gua. Saya masih kepikiran soalnya Cap. Akhirnya mendarat, habis itu gimana? Ada unit-unit yang datang kah atau enggak gimana? Apa biasa cek sama security Nah, teriak-teriak gini, gitu? kalau misalkan untuk setelah mendarat, udah kita nggak ada kejadian apapun. Tapi kita sampai hotel, Bapak masih ritual Cap. Saya kan nanya kan, karena saya belum pernah melihat sosok yang kita kalau misalkan di atas dalam arti lagi pas terbang kan semua kan kecil semua Cap. Rumah aja kelihatannya kecil-kecil banget tuh Cap. Nah itu yang saya lihat di jendela pesawat itu gedenya minta ampun Cap. Saya tanya dong otomatis ke bapak saya pas sudah sampai hotel kan, Pak itu sosok apa sih Pak? Dia rajanya jin katanya, dia rajanya jin. Terus Ramdan, di situ saya nggak mau naik pesawat lagi Cap. Masa? Saya pulang udah Cap gini aja Cap di pesawat Cap. Karena saya nggak mau merasakan itu lagi Cap itu. Aduh. Tapi naik lagi habis itu. Ya mau gimana lagi Cap? Iya. Nggak ada lagi Cap, sekalian Cap ya kan. Nanti kan kalau nggak naik lagi kan berarti nextnya naik sama saya di Oke, udara. siap. Oh, nanti dibawa kayak bapak nih. Brrrr. Jangan, Cap. Jadi Jangan. saya mati beneran Cap. Takut. Nggak takut Cap. Pura-puranya nggak takut Cap. Nanti saya teriak. Oke, saya rasa itu dulu cerita kita hari ini. Boleh. Terima kasih udah sempetin datang ke sini. Thank you, ceritanya itu keren banget. Benar-benar mungkin di sisi horor belum pernah ada yang membawa cerita horor pesawat ini yang emang fakta lagi. Coba kita kapan-kapan telusuran aja Cap. Waduh. Kita cari barang-barang gaib ya kapten yang nggak pernah kapten lihat. Kapten mintanya apa deh? Coba kita cari. Atau memang kita penelusuran pesawat-pesawat yang sudah jatuh atau apa. Kayak dulu kan apa tuh namanya Sukhoi ya? Iya. Waduh, itu sih aneh-aneh aja loh. Sukhoi. Jangan Ayo. aneh-aneh. Ayo kita coba Cap ke sana Cap. Wah. Gimana? Nanti kita lihat lagi deh. Nanti Gimana kita, gimana? Ya udah, nanti kita lihat lagi deh. Kayaknya kalau gitu-gitu gua nggak ikut deh. Itu mantap loh Cap. Nanti saya ajak papa saya Cap. Janganlah, ngeri deh. Ya guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga cerita ini bisa menjadi cerita yang menggambarkan situasi mistis di pesawat dan menurut saya ini adalah the best. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram sama YouTube-nya apa Om? YouTube-nya Ghostmaster, di Instagram-nya Ghostmaster TV. Yes, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye.